Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Zetita SP NPM 18012010203. Yang kedua Betty May 18012010209. Yang ketiga Mia Anggraini NPM 18012010210. Dan saya sendiri Bima Aldian Yudana NPM 18012010234. Pada poin pertama, dasar hukum yang mengatur pajak air dan tanah. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada UPDRD, pajak air dan tanah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Untuk peraturan daerah Kota Surabaya sendiri dikenakan pada nomor 4 tahun 2019 tahun 2011 pasal 43 tentang pajak air dan tanah. Untuk poin kedua, definisi. Berdasarkan pasal 1 nomor 33 UU PDRT, pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah sendiri didefinisikan sebagai air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 pada pasal 1 definisi pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Sedangkan definisi air tanah sendiri adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Manfaat pajak air tanah. Yang pertama, untuk memperbesar kontribusi pajak air tanah terhadap PAD. Kedua, untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Yang ketiga, dana yang dipungut dari penggunaan air bawah tanah dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya konservasi air bawah tanah di wilayah yang bersangkutan. Tarif pajak air tanah. Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 46, tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20%. Tata cara pendaftaran pajak air tanah. Tata cara pendaftaran secara langsung dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak. Yang kedua, permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan. Yang ketiga, permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha wajib pajak. Yang keempat, penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan secara langsung melalui pos dan juga melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Yang kelima, setelah seluruh persyaratan permohonan pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan bukti penerimaan surat. Yang keenam, KPP atau KP2KP menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT paling lambat 1 hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan. Yang ketujuh, NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui pos tercatat. Tata cara pendaftaran pajak air tanah. Dokumen yang diperlukan wajib pajak untuk pendaftaran NPWP. Yang pertama, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak pusat atau induk. Yang kedua, surat keterangan sebagai badan atau pribadi. Yang ketiga, fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib pajak badan atau pribadi. Tata cara pembayaran pajak air tanah. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya pada Bab 5 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak daerah. Yang pertama, wajib pajak dapat melakukan pembayaran online payment, pembayaran langsung atau direct payment, dan e-payment. Yang kedua, pembayaran langsung atau direct payment sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan melalui loket pembayaran dinas dan UPTD pelayanan pajak daerah, mobil keliling PBB, dan bank umum, badan atau lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh wali kota. Yang ketiga, pembayaran e-payment pada bank umum, badan atau lembaga keuangan ditetapkan oleh kepala daerah. Yang keempat,
dalam hal pembayaran pajak dilakukan dengan cara melakukan angsuran atau penundaan pembayaran Untuk yang selanjutnya adalah contoh kasus pajak air tanah. Diketahui sebuah perusahaan non-niaga yang berada di kota Surabaya menggunakan air tanah dengan volume air 6.450 meter kubik. Maka, berapakah besarnya pajak air tanah yang akan dikenakan oleh perusahaan tersebut? Di atas adalah untuk menghitung pajak air tanah, yaitu dapat dihitung dengan mengalihkan nilai perolehan air dengan tarif yang berlaku. Untuk menghitung nilai perolehan air dapat dicari dengan volume pemakaian air dikali dengan harga dasar air tanah. Di sini kita menggunakan tarif yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak air tanah. Untuk nilai perolehan air tanah, kita mengacu pada Perwali Nomor 80 Tahun 2011 tentang nilai perolehan air tanah. Di samping ada tabel tentang besaran nilai perolehan air tanah di Kota Surabaya. Diketahui bahwa tarif harga dasar air untuk volume air 6.450 adalah Rp4.100, yaitu ada pada nomor 14. Jadi nilai perolehan air dapat dicari dengan 6.450 dikali dengan Rp4.100, yaitu menghasilkan Rp26.445.000. Dan tarif yang berlaku di Surabaya adalah 20%. Maka pajak yang dikenakan adalah Rp26.445.000 dikalikan dengan tarif yang berlaku yaitu 20%, maka menghasilkan Rp5.289.000. Jadi besar pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah Rp5.289.000. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.